Semangat, semangat, semangat. Awali konten dengan jiwa yang semangat. Masih muda kita harus semangat, dan untuk yang tua tetap semangat. Terutama membonsai ya teman-teman. Nah, ini beberapa cangkokan saeng simbur Vietnam umur kurang lebih 1 bulan teman-teman. Dan ini merupakan induknya ya. Nah, ini ukurannya cukup besar. Kemarin kita pelintir-pelintir sampai akhirnya sekarang ada beberapa cabang-cabang yang udah kita cangkok, dan yang tadi itu hasilnya kurang lebih panennya sekitar ya kurang lebih 1 bulan lah teman-teman. Nah, rencananya indukan ini kita akan bentuk ulang teman-teman. Kita akan permak, kita akan wiring, kita akan ganti pot, ganti media, sehingga indukannya ini kelihatan lebih cakep ya, lebih bagus lah. Nah, ini kemarin dapat berapa ya, kurang lebih hampir 8 pohon teman-teman. 8 pohon cangkokan ya, ada yang udah diambil teman, ada yang masih ready di stand, yang di awal video itu yang masih ready ya, terutama sudah bergerak dasar teman-teman. Hasil cangkokannya bukan sekedar lurus, tetapi sudah ada gerak dasar ya. Jadi mungkin kedepannya kita akan ngembangin saeng simbur ya. Ini saeng simbur Vietnam, dan yang mikro juga saya sudah punya. Tinggal nanti gimana kita membudidayakan, mengembangkan bahan ini, karena menurut saya pribadi bahan ini sangat keren, sangat rekomen lah untuk dijadikan bonsai kedepannya. Target saya ya 2-3 tahun ke depan harus punya indukan dan juga punya bahan saeng simbur Vietnam hasil dari budidaya sendiri ya. Itu ya teman-teman. Makanya untuk mencapai tujuan yang kita impikan, yang menjadi impian kita harus mulai dari sekarang. Tidak masalah kita mulai dari yang kecil, yang penting mulai sekarang. Ada juga slogan yang mungkin mengatakan bahwa start small, action now. Nah, mungkin itu ya teman-teman, itu yang bisa kita jadikan motivasi dalam membuat suatu bonsai, terutama buat teman-teman yang mungkin punya lahan. Dan menurut saya pribadi sangat-sangat investasi yang sangat bagus ya di bonsai. Yang penting catatannya konsisten, itu aja. Konsisten, telaten, seperti itu. Nah, mudah-mudahan 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun ke depan saya pribadi, teman-teman juga mampu menghasilkan bonsai dari hasil budidaya ya. Itu ya teman-teman. Makanya kita harus semangat. Pokoknya kita harus semangat. Masih muda kita harus semangat. Jangan remehkan sesuatu yang kecil, karena sesuatu yang besar berawal dari yang kecil. Kalau kita memang keterbatasan biaya, keterbatasan lahan, kita main yang kecil, kita bisa manfaatkan pekarangan yang ada. Kita mungkin untuk pembudidayaannya bisa pohon-pohon yang berukuran ya tidak terlalu perlu lahan luas lah teman-teman. Contohnya kayak saeng simbur, kalau punya beberapa mungkin di ground dipakai ember besar, kalau tidak punya lahan ground. Dan yang mungkin bisa kita kembangkan dengan lahan yang sempit, mungkin sancang teman-teman, sancang mini-mini, begitu juga saeng simbur. Kalau kimeng bisa sih, tapi ya kalau kimeng kalau nggak ukuran besar nggak terlalu bisa kelihatan wah lah dibandingkan kayak sancang, saeng simbur. Makanya untuk bahan-bahan yang seperti ini sangat rekomen buat teman-teman. Itu ya teman-teman. Itu bisa dibilang kata-kata penyemangat juga buat teman, motivasi juga buat teman-teman biar tetap semangat dalam berkarya seni bonsai. Oke, kita kembali ke topik kita kali ini tentang proses membuat bonsai dari saeng simbur ya. Nah, ini teman-teman, ini umurnya kurang lebih kalau nggak salah sih hampir 1,5 tahun lah teman-teman. 1,5 tahun. Cangkokannya juga udah banyak kita dapat. Ada juga yang udah masuk ke lahan sedikit ya.
Ya kita main yang kecil-kecil dulu, karena untuk beli indukan yang besar, untuk membeli bonsai besar, jujur saya belum mampu ya teman-teman. Kalaupun punya bahan besar mungkin dapat minjam ya, minjam dalam artian mungkin bayar setengah dulu dan sebagainya lah. Adalah teman-teman, adalah yang mensupport ya. Artinya kalau beli pohon yang wah itu yang besar memang belum bisa. Makanya saya melirik untuk 3-5 tahun ke depan. Target saya sudah punya ya sedikit tidaknya bahan gronan lah. Nggak apa-apa mulai yang kecil-kecil teman-teman. Bahkan ketika saya memulai sesuatu yang kecil, merasa merasa bangga lah sama diri sendiri. Bukan bermaksud sombong ya teman-teman, tapi bangga dalam artian kita punya pola pikir, kita tidak memaksakan bahwa kita kalau hobi bonsai kita harus beli yang sudah jadi, yang setengah jadi, mungkin bahan yang udah kebentuk, biar diakui lah sama teman-teman. Kalau saya pribadi kurang cocok dengan pemikiran seperti itu. Kalau saya pribadi mending saya mulai dari bibit, terutama ya yang penting di gerak dasar, kemudian di los, dibuat indukan, nanti hasil programan tersebut mungkin ada cabang-cabang yang kecil bisa kita cangkok, kita kembangin terus. Seperti itu, lambat laun pasti kita punya bonsai yang super ya teman-teman. Itu ya. Intinya jangan malu memulai sesuatu dari yang kecil ya teman-teman. Jangan malu, itu intinya. Dan kalau pengen sesuatu ke depannya, pengen punya bonsai super, ya tentu kita harus action dari sekarang, belajar dari sekarang. Mari kita kembangkan jenis-jenis pohon yang rekomen lah, yang memiliki nilai jual bagus ke depannya. Nah itu teman-teman. Oke, ini kita udah masuk ke tahap wiring ya teman-teman. Hampir selesai sini. Tinggal kita ya agak tekuk sedikit biar kelihatan lebih cantik ya. Nah ini kan udah full dikawat, udah 100% dikawat. Tinggal kita masuk ke proses penekuan ya. Nah untuk sayang simbur sendiri banyak sekali jenisnya ya teman-teman. Ada katanya sayang simbur super mikro, ada yang mikro, sayang simbur Vietnam, ada Thailand, ada lokal. Ya kebetulan saya punya yang Vietnam ya teman-teman. Yang mikro juga ada, mikro Vietnamnya juga ada. Itu ya, masih dikembangin juga. Mudah-mudahan pertumbuhannya bisa bagus dan tentunya kedepannya bisa menghasilkan. Oke, ini ya teman-teman. Untuk ciri-ciri sayang simbur sendiri sih daunnya seperti apa ya? Santigi mungkin? Ya, kelor ya teman-teman. Mirip kayak bukan kelor lah teman-teman, atau santigi lah. Kemudian dari karakter batang cukup bagus untuk kita, cukup elastis lah untuk kita tekuk-tekuk ekstrim ya. Yang penting pohonnya nggak besar, apapun bisa ditekuk ekstrim asalkan pohonnya tidak besar ya teman-teman. Itu. Oke, ini kita akan jadikan kepala teman-teman di daerah ini ya. Ini penerus kepala. Sebenarnya kalau membuat bonsai cantik-cantikan tidak memikirkan antara balance atau enggak ya teman-teman. Cabangnya, titik cabangnya itu harus kelihatan bagus enggak. Yang penting kita bisa mengarahkan cabang tersebut atau ranting tersebut agar semua dimensi-dimensinya terisi. Nah itulah biar kelihatan inflow ya, itulah yang kita targetkan untuk bahan ini ya. Oke, kalau ini mungkin di ground lagi mungkin akan ngenol lagi ya, mungkin semua cabangnya ini akan di press potong pendek, tapi karena udah punya beberapa hasil cangkok, jadi kita akan bentuk cantik-cantikan ya. Kita akan jual teman-teman. Mudah-mudahan ada teman-teman yang tertarik dengan bahan ini ya. Itu ya. Oke, pernah sih saya didapat komen yang cukup ya bisa dibilang negatif, tapi saya nangkepnya nggak terlalu di bawah hati lah. Katanya ya bentuk-bentukannya kenapa membuat bonsai cantik-cantikan, masa depannya kurang greget, kurang bagus seperti itu. Nah kita kan
sebagai pedagang kita harus melihat juga teman-teman, pangsa pasarnya siapa, kemudian targetnya siapa, kemudian gampang nggak hal tersebut dilakukan, menguntungkan nggak, kan seperti itu sekarang pertimbangannya. Itu ya teman-teman, yang nggak masalah cantik-cantikan, yang penting apa ya, karena targetnya juga hiasan rumah, bukan untuk skala kontes, ya nggak masalah menurut saya. Nah, ada juga apa ya, komen seperti itu saya tangkapnya sih nggak terlalu diambil hati ya teman-teman, karena menurut saya pribadi ya, kalau bonsai yang bagus, bonsai yang cantik itu bonsai yang cepat laku, seperti yang saya katakan di konten kemarin ya. Kalau bonsainya cepat laku, cepat diambil orang, ya berarti bonsai tersebut bagus, unik, dan cantik, seperti itu. Oke. Nah, untuk akar sendiri teman-teman, karena di program di pot seperti itu kurang lebih 1,5 tahun lah, udah full ya akarnya. Jadi kita kurangin medianya sedikit. Untuk media tambahannya sendiri saya pakai media subur, sekam bakar, dan juga pasir ya, pasir kali teman-teman, pasir kali. Kalau kalian punya pupuk, mungkin bisa dikasih pupuk organik seperti kotoran kambing ataupun pupuk kimia seperti Osmocote ya teman-teman. Itu ya. Oke, jadi untuk pot saya gunakan pot segi 6, ya biasanya sih kotak agak panjang, persegi ya, persegi panjang. Tapi karena punya pot yang seperti ini, gak masalah teman-teman. Kita manfaatin pot seperti ini, ya cukup sesuai sih, nggak terlalu apa ya, nggak terlalu jelek lah. Oke, nah ini teman-teman, akhirnya setelah kita bergulat dengan kata-kata yang cukup, ada juga kata-kata yang tidak berfaedah, ada juga yang berfaedah. Jadi buat teman-teman ambil sisi positifnya aja. Oke, jadi ini ya teman-teman, hasil karya kita kali ini sudah cukup cantik, cukup menarik. Nah, untuk bahan ini saya buka harga dengan buka harga 400.000 lah teman-teman. Masih bisa tarik ulur lah. Oke, sekian konten kali ini. Saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah menyimak. Sampai ketemu di konten-konten saya selanjutnya.